Naina yang tadinya ingin mengungkapkan perasaannya tidak jadi, karena tahu Bani akan pergi jauh untuk waktu yang lama. Delapan tahun berlalu, Bani berada di Paris. Bani bekerja di sebuah acara TV yang meliput kota-kota besar dan terkenal di dunia. Di suatu pagi, Bani memutar musik dengan volume yang keras. Bani lalu melihat laptopnya dan ternyata Aditi mengirimkan sebuah video. Bani pun memutar video tersebut, tapi karena mengira jika itu hanya video biasa, Bani tetap menyalakan musik dengan keras. Bani lalu mengambil sarapan yang ia pesan, dan saat itu dia mendengar suara Aditi di sela-sela musik yang keras. Bani kemudian mematikan musiknya dan melihat video dari Aditi. Di video itu, Aditi memberi candaan pada Bani dan hingga akhirnya Aditi memberitahu Bani jika dia akan menikah. Aditi bilang jika dia tahu Bani sangat sibuk, tapi Aditi meminta Bani untuk menyempatkan hadir di pesta pernikahannya. Please आ जाओ। मैं पागल हो रही हूँ यहाँ। Akhirnya Bani memutuskan untuk pulang ke India dan datang ke pesta pernikahan sahabatnya itu. Di hari pertama pesta pernikahan Aditi, Naina memberi sambutan. Naina bilang jika dia pernah mendaki bersama Aditi beberapa tahun yang lalu. Dan setelah pendakian itu, Naina tidak pernah menyangka jika dia akan bertemu lagi dengan Aditi. Tapi tiba-tiba saja Aditi datang ke rumah Naina. Aditi dengan bir di tangannya dan rokok di sakunya. Aditi mendengarkan musik rock sedangkan Naina tertidur dengan menggunakan headset. Dan saat itu Naina menyadari jika dia berteman baik dengan Aditi. Segila-gilanya Aditi, dia adalah perempuan yang cantik dan juga seorang teman yang baik. Kira-kira seperti itulah sambutan yang diberikan oleh Naina. Setelah sambutan dari Naina, tiba-tiba terdengar suara seseorang. Dan ternyata suara itu adalah suara Bani. Aditi pun tidak menyangka jika Bani benar-benar datang ke pesta pernikahannya. Aditi mengajak Bani untuk menemui Afi. Bani pun langsung menyapa Afi, dan Afi pun membalas sapaan dari Bani. Bani dan Afi berbicara seperti dahulu tanpa ada rasa canggung, walaupun sudah 8 tahun mereka tidak bertemu. Aditi lalu mengajak Bani dan Afi untuk bersenang-senang seperti dahulu. Tapi tiba-tiba Afi berkata, "Seperti dahulu apanya? Keadaan sudah berubah sekarang." Bani kemudian bilang pada Afi, jika Afi pernah berkata tidak akan pernah ada yang berubah di antara Bani dan Afi. Afi lalu berkata, "Itu benar, tapi kau dan aku sudah tidak berteman lagi," ucap Afi. लेकिन तू और मैं अब दोस्त नहीं है बनी। Di hari-hari berikutnya, di pesta itu, mereka semua bergembira dan bersenang-senang. Bani lalu melihat Afi yang sedang berjudi. Bani tahu jika Afi memang suka bermain poker sejak dulu, tapi kali ini sudah sangat kelewatan karena Afi membuang banyak uang. Tapi karena hubungan Bani dan Afi yang kurang baik akhir-akhir ini, Bani pun tidak bisa menghentikan Afi. Di malam hari, Bani datang menemui Aditi. Saat itu terlihat sebuah acara di televisi, di mana itu adalah acara yang dibuat oleh Bani dan teman-temannya. Aditi lalu berkata jika dia akan pergi ke Venice untuk bulan madunya, tempat di mana acara Bani yang sedang tayang di televisi itu dibuat. Tiba-tiba Afi datang dan bilang jika Aditi masih memiliki waktu 2 hari untuk kabur dan membatalkan pernikahannya. Saat itu Afi mengganti channel TV-nya dan menonton kriket. Bani kemudian meminta Afi untuk mengganti channelnya lagi dan menonton acaranya. Tapi Afi bilang, "Itu acaramu Bani, mau berapa kali kau menontonnya?" kata Afi. Bani kemudian mematikan TV-nya dan bertanya pada Afi, apa masalah Afi kepadanya. Afi menjawab jika Bani tahu apa masalahnya. Afi kemudian berkata jika saat itu
Pertama kalinya Bani mengunjunginya setelah 8 tahun. Kau bahkan tidak pernah menelpon. Apa 10-20 kali dalam 8 tahun ini? Dan kau bertanya apa masalahku? Bani menjawab, Afi pun tidak menelponnya setiap hari. Afi langsung berkata, jika dia selalu menelpon Bani, tapi dia sudah lelah mendengar suara mesin telepon dari Bani. Bani kemudian bilang jika Afi harus mengerti keadaannya. Bani harus menyesuaikan diri dengan tempat baru, dan Bani juga harus bekerja keras untuk karir dan impiannya. Afi lalu berkata, lalu bagaimana dengan impiannya? Dahulu dia pernah bermimpi untuk membuka bar bersama Bani. Tapi siapa yang bisa disalahkan atas gagalnya impian Afi itu? Bani bahkan tidak datang di pemakaman ayahnya. Kata-kata Afi itu pun membuat Bani terdiam. Hingga akhirnya Bani bilang untuk Afi tidak mengharapkan apapun darinya. Lalu Bani pun pergi. Saat Bani akan pergi, Afi bilang, baru setengah dunia yang kau jelajahi, tapi kau sudah kehilangan akal sehatmu, kata Afi. Bani kemudian menjawab jika setidaknya dia tidak seperti Afi yang seorang pemabuk, pemalas, dan tukang judi. Afi lalu tidak terima dan akhirnya Afi dan Bani berkelahi. Aditi lalu datang dan langsung meminta Afi dan Bani berbaikan dan saling meminta maaf. Afi dan Bani pun menurut pada Aditi dan mereka berdua berpelukan. Hal yang belum sempat mereka lakukan setelah 8 tahun tidak bertemu. Pada keesokan harinya, Bani dan Naina jalan-jalan ke berbagai tempat yang diakhiri dengan melihat sunset di atas bukit. Bani yang memiliki rencana lain mengajak Naina pergi untuk melihat sebuah festival. Tapi Naina menolak dan ingin menikmati sunset saja. Bani lalu berkata, bagaimana jika festivalnya bagus? Mereka pasti akan menyesal jika tidak datang. Naina kemudian bilang, jika mereka pergi, mereka akan merindukan matahari terbenam esok hari. Naina juga bilang, sebesar apapun usaha seseorang untuk mempertahankan sesuatu, pada akhirnya sesuatu itu pasti akan hilang. Akhirnya Bani dan Naina menikmati sunset berdua. Saat di dalam perjalanan pulang, Bani bercerita pada Naina jika dahulu dia sedang menjadi pemandu para mahasiswa untuk mendaki gunung. Saat ia kembali dari pendakian, ada banyak panggilan dan pesan. Di pesan itu, Bani diberitahu jika ayahnya meninggal. Ayah Bani meninggal pada hari Senin, sedangkan Bani baru tahu pada hari Sabtu. 155 voice messages आए थे. Itulah alasan mengapa Bani tidak datang ke pemakaman ayahnya. Bani lalu melihat Afi yang sedang bermain poker. Bani kemudian menambahkan uang taruhan Afi. Sayangnya Afi kalah. Bani lalu ke tempat Afi dan ingin meminjam kaos kaki. Sambil mencari kaos kaki, Afi bilang pada Bani untuk tidak membuang uang hasil kerja kerasnya. Afi juga bilang jika ini bukanlah Las Vegas yang bisa mendapatkan jackpot ganda. Afi hanya ingin melakukan hobinya. Bani lalu ingat jika dia pernah membuat acara di Las Vegas. Bani pun bertanya pada Afi, apakah Afi pernah menonton acara Bani di Las Vegas episode kasino. Afi lalu menjawab, memangnya berapa episode yang telah kau buat? 15. Aku sudah menonton semuanya Bani. Bani kembali bertanya, lalu mengapa selama ini kau berpura-pura? Afi lalu berkata, itu acaramu Bani, bagaimana mungkin aku tidak menontonnya? Bani lalu bilang pada Afi jika dia sudah mengetahui bar milik Afi sedang ada masalah keuangan. Bani pun menawarkan bantuan pada Afi. Afi pun memberitahu Bani jika dia membutuhkan uang sebesar 25 lakhs. Dan tanpa berpikir, Bani pun langsung setuju. Tapi Afi langsung bilang jika Bani tidak bisa membelinya dengan uang, karena pertemanan mereka tidaklah semurah itu. Afi kemudian meminta Bani untuk menemaninya minum, dan setelah itu Bani dan Afi pun tertawa bersama. Mereka pun berbaikan, sungguh-sungguh berbaikan.
Bani lalu melihat Aditi sedang bersama Afi. Tapi tiba-tiba Taran datang dan membawa pergi Aditi. Dan setelah itu Bani melihat Aditi bertengkar dengan Taran. Bani pun menghampiri Aditi dan bertanya, apakah Aditi yakin untuk menikah dengan Taran? Karena Taran begitu cemburu saat Aditi bersama Afi tadi. Aditi pun menjelaskan, Taran bukannya cemburu dan dia juga bukannya mau berbicara dengan Afi. Tapi dia ingin memarahi Afi karena Afi telah menghabiskan 2 lak selama 2 hari untuk minuman dan poker. Taran kesana hanya untuk menghentikan Aditi menghina Afi. Bani lalu bertanya pada Aditi, apakah Aditi sudah tidak cinta lagi dengan Afi? Aditi pun terkejut dan bertanya, apakah Bani mengetahui hal itu selama ini? Bani pun menjawab, jika semua orang tahu kecuali Afi. Aditi lalu bilang, jika dia memang mencintai Afi, tapi hanya dia, karena Afi tidak pernah memikirkan percintaan. Tapi setelah bertemu dengan Taran, Aditi merasa jika dia pun bisa merasa bahagia, dicintai oleh seseorang. Sederhananya, bersama orang-orang yang pasti membuat kita nyaman dan bisa menghabiskan waktu bersama. Itulah kebahagiaan, ucap Aditi. Bani lalu menghampiri Naina, tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang. Bani pun menyuruh laki-laki itu pergi. Hingga akhirnya Bani mengaku pada laki-laki itu jika dia adalah pacarnya Naina. Naina kemudian meminta laki-laki itu untuk pergi dahulu. Naina pun berbicara dengan Bani. Naina bertanya pada Bani, bagaimana bisa Bani mengaku jika dia adalah pacarnya? Bani pun bilang, karena dia ingin selalu dekat dengan Naina. Tapi Naina bilang jika dia tidak bisa dekat-dekat dengan Bani. Bani lalu bertanya, kenapa Naina tidak bisa dekat dengannya? Naina kemudian bilang jika dia dekat dengan Bani lagi, maka Naina takut jika dia akan jatuh cinta pada Bani lagi. Tanpa berkata apapun, Bani hanya. Saat di pesta, Bani kembali berbicara dengan Naina. Bani bilang jika dia mencintai Naina. Naina lalu bilang jika dia dan Bani tidak bisa bersama karena dia dan Bani berbeda. Bani selalu ingin menjelajahi dunia, sedangkan Naina hanya ingin menetap di India karena teman, keluarga, dan pekerjaannya ada di sana. Naina lalu menyuruh Bani untuk berhenti menjelajahi dunia dan tinggal bersamanya. Tapi Bani hanya diam saja mendengar permintaan Naina tersebut. Bani lalu galau memikirkan permintaan Naina. Apakah dia harus tinggal dan menikah dengan Naina, ataukah dia harus melanjutkan impiannya menjelajahi dunia? Tibalah di hari pernikahan Aditi. Saat upacara pernikahan selesai, Aditi menghampiri Bani dan Afi untuk mengucapkan perpisahan. Karena setelah itu mereka tidak bisa lagi seperti dahulu, yang bebas pergi kemanapun dan melakukan apapun yang mereka mau. Kini Aditi telah menjadi milik seseorang dan memiliki kewajibannya sendiri. Sesuai rencana, tepat setelah upacara pernikahan selesai, Bani akan langsung kembali ke Paris. Tapi saat di bandara, Bani teringat dahulu saat pertama kali dia ingin pergi. Bani akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Bani melihat foto ayahnya dan mengingat bagaimana saat dahulu dia ingin pergi. Ayah Bani begitu berat melepas Bani. Tapi saat ini Bani hanya bisa menangis karena bahkan dia tidak mendapat kesempatan untuk melepaskan ayahnya. Di malam pergantian tahun baru 2013, Bani datang ke rumah Naina. Naina pun terkejut dan bertanya, bagaimana dengan Paris? Bani menjawab, dibatalkan. Bani juga bilang jika dia tidak mau kehilangan kesempatan bersama Naina. Bagaimana jika kau dibawa kabur pria lain? Ucap Bani. Naina menangis terharu karena Bani memilih Naina daripada mengejar impiannya. Bani kemudian melamar Naina, tapi Naina memperjelas jika pilihan yang dibuat Bani adalah hal yang tidak bisa dirubah nantinya. Apakah Bani yakin untuk menikahinya? Bani lalu berkata, jika dia terjebak, dia selalu ingin dekat dengan Naina. Waktu terus berjalan dan kini Bani sudah tertinggal jauh.
Karena itu, sebelum ia tertinggal lebih jauh lagi, dia ingin bersama dengan Naina. Naina pun memeluk Bani dan mau menikah dengan Bani. Bani lalu menelpon Afi, sedangkan Aditi yang menggunakan ponsel Taran menelpon Naina. Saat mereka teleponan, Bani dan Naina mengeraskan suara ponselnya, sehingga Afi dan Aditi bisa berbicara. Aditi dan Afi pun bertanya pada Naina dan Bani, di manakah mereka sekarang? Naina pun menjawab di rumahnya. Afi dan Aditi pun langsung mengetahui jika Naina dan Bani ada hubungan. Bani pun bilang jika dia akan menjelaskannya nanti, tapi hitungan mundur tahun baru 2013 sudah dimulai. Bani pun mengajak semuanya untuk menghitung mundur bersama. Dan dengan itu, film pun berakhir. Persahabatan, cinta, dan impian. Ketiganya adalah hal yang indah, tapi sangat sulit untuk didapatkan. 세전! 배승현 연! Yes. Yes, I